WCNU teraktif, yakni ranting NU Tegal Pare, Kecamatan Bucar, sebagai ranting yang pertama kali melaksanakan program Kampung Percontohan Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyuwangi. Ada juga ranting NU Sidoarjo yang telah berprestasi atas partisipasinya dalam ajang NU UUD Jawa Timur. Kita doakan bersama, mudah-mudahan ranting NU Sidoarjo dan MWC NU Purwoharjo ini akan menjadi juara dalam MI yang saat ini ranting NU Sidoarjo dan MWC NU Purwoharjo sebagai wakil. Kita berikan apresiasi dan tepuk tangan untuk para penerima piagam penghargaan. Jangan
dipersilakan duduk kembali. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. Nah terus هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين والشاكرين. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, pada 16 Rajab 1344 Hijriah, Nahdlatul Ulama dilahirkan. Kini 100 tahun menjelang Nahdlatul Ulama tidak pernah sedikit pun surut dalam menebar manfaat terbaik bagi tanah air tumpah darah Indonesia. Demikian juga PCNU Banyuwangi yang tidak pernah berhenti berinovasi dan mengukir prestasi melalui sinergi dan kolaborasi dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Selanjutnya, mari kita ikuti bersama khutbah iftitah Rois Suriah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Banyuwangi yang kami hormati, Kiai Haji Zainullah Bahwan. Kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu fil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'du fatal muhtaramin, para alim, para ulama, pengasuh pondok pesantren, baik yang berada dalam jajaran pengurus Nahdlatul Ulama dalam segala tingkatan ataupun tidak tergolong pengurus yang sangat kami. Ada Kiai Haji Azain, cucu Kiai Asngata Sembagus TS. Ada Kiai Muhammad Sholatuddin Azmi bin Kiai Musidur Ridwan Surabaya, muassis Nahdlatul Ulama. Ada Kiai Nazir Abdul Mujib Bidit Kiai Asnawi Kudus, muassis Nahdlatul Ulama. Semoga beliau kedatangan beliau ke sini sebagai wakil muassis ini akan menambah berkah Nahdlatul Ulama secara umum, khususnya kita yang berada di Banyuwangi. Para pengurus NU Suriah Tanfidiyah, baik tingkat cabang MWC maupun ranting Muslimat, Fatayat, Ansor, Banser, Baganusa, semua Banom, semua lembaga Nahdlatul Ulama Banyuwangi yang sangat kami hargai. Alhamdulillah wa syukurillah, kita semua sangat merasa bangga atas terlaksananya peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama yang kita adakan bersama sebagai puncak acara peringatan 1 abad di Banyuwangi yang sangat terselenggara begitu meriah dan banyak rangkaian acara. Ini adalah suatu hal yang menunjukkan bahwa kita semua diridhoi oleh Allah. Bahkan cuaca yang biasanya hujan, alhamdulillah, pada waktu acara kita Allah berkenan memberikan kasih sayang pada kita sekalian, diberi kesempatan mengadakan tanpa hujan. Semoga semuanya itu akan menjadi pertanda baik bagi kita sekalian, bagi Nahdlatul Ulama. Semoga kita sekalian warga Nahdlatul Ulama dan semua yang membantu atas terselenggaranya peringatan 1 abad malam ini, baik diketahui ataupun hanya Allah yang tahu, semoga semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya urusan kita di akhirat nanti akan ditanggung oleh Mbah Hasim. Tidak ada barang sulit karena mereka adalah imam kita, pimpinan kita. Di waktu di sana nanti dipanggil, ditimbali oleh Allah adalah imam daripada rombongan, daripada Jamiah Nahdlatul Ulama ini adalah beliau Mbah Hasim, yang notabene-nya beliau adalah bukan manusia biasa. Kita yakin beliau adalah min auliyaillah, golongan orang-orang manusia agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama para muassis-muassis yang lain. Maka
Dengan demikian kita yakin bahwa organisasi Nahdlatul Ulama di samping secara lahiriah satu organisasi yang sangat indah dipandang oleh semua manusia, terutama di mata negara, di mata pemerintah, karena kita selalu memberikan bantuan apapun yang dibutuhkan oleh pemerintah. Semoga ini kebaikan kita di dunia, ini pun nanti akan menjadi kebaikan kita di akhirat nanti. Maka kita semua anggota keluarga kita sampai cucu zuriyah kita yang terakhir, semoga semuanya itu nanti mau bernaung di bawah panji Nahdlatul Ulama dan akhirnya akan menjadi manusia-manusia yang selamat dan bahagia dunia dan akhirat. Allahumma amin. Terakhir, semoga acara kita malam ini selamat dan sukses serta berkah untuk semua pihak. Kami kira cukup sekian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemajuan Banyuwangi tidak lepas dari peran serta masyarakat dan tentunya dari kepemimpinan seorang Bupati Banyuwangi. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, marilah kita ikuti bersama sambutan Bupati Banyuwangi kepada yang terhormat Ibu Hajah Ibu Festiandani Azwar Anas. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita takdimi, kita hormati para kiai, para nyai, para habaib, terkhusus Roisuyah PCNU Banyuwangi Kiai Haji Zainullah Marwan, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Banyu Putih, Situbondo, Kiai Haji Ahmad Azaid Ibrahimi, Gus Ahmad Nadif, Gus Muhammad Salahuddin Azmi, Kiai Haji Muhammad Yamin, Kiai Haji Ghazali, Kiai Haji Fahrudin Manan, dan para kiai dan nyai yang tidak bisa DPRD Banyuwangi, Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi, para kepala SKPD, masyarakat Nahdlatul Ulama Banyuwangi bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Para kiai, para nyai bisa hadir di tempat ini pula dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dan mudah-mudahan Nahdlatul Ulama terus diberikan kemuliaan oleh Allah SWT. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, apresiasi dari kami pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi di tengah keterbatasan, alhamdulillah Nahdlatul Ulama Banyuwangi bisa menyelenggarakan acara pada malam hari ini. Dan inilah berkat kontribusi dari semua pihak, gotong royong, sinergi, bahu membahu, akhirnya acara ini bisa terlaksana dengan baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, atas nama pemerintah daerah tidak banyak yang ingin kami sampaikan. Kami hanya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Nahdlatul Ulama dalam usia yang sudah di angka 1 abad. Ini bukan hal yang mudah dicapai, tetapi penuh tantangan, penuh perjuangan dari para pendahulu kita yang sudah luar biasa memberikan bimbingan, memberikan arahan kepada kita hingga kitalah yang saat ini terpilih bisa menikmati Nahdlatul Ulama di usia yang ke-1 abad. Mungkin kita tidak bisa menikmati usia Nahdlatul Ulama yang di usia ke-2 abad, tapi kitalah yang terpilih bisa menikmati Nahdlatul Ulama di usia yang ke-1 abad. Maka marilah Bapak Ibu semuanya kita syukuri dan kita terus upayakan sekuat tenaga bersama-sama apa yang sudah
diamanahkan, apa yang sudah diajarkan oleh pendahulu-pendahulu kita, semoga bisa terus kita lanjutkan perjuangannya, dan agar Nahdlatul Ulama semakin lebih bermanfaat terutama bagi masyarakat Indonesia. Tantangan tidak boleh kita anggap sebuah kesulitan, tapi jadikanlah tantangan sebagai peluang yang dimana nantinya akan menjadi hal-hal yang indah bagi kita semua. Inilah yang terus digaungkan oleh pendahulu kita. Tidak pernah mengeluh dengan segala kesulitan, tidak pernah mengeluh dengan segala air mata, darah yang sudah diperjuangkan oleh beliau-beliau semuanya. Kita sebagai penerus harus melanjutkan, harus punya semangat yang sama, karena ke depan tantangan tidaklah mudah. Cobaan pasti akan banyak. Di tengah arus globalisasi, di tengah arus digitalisasi, kita punya tanggung jawab untuk terus memberikan yang terbaik bagi generasi di masa depan. Indonesia akan memasuki Indonesia Emas tahun 22 tahun ke depan. Maka kita punya kewajiban secara bersama-sama untuk menjadikan anak-anak kita menjadi generasi emas melalui pendidikan yang sudah dilakukan oleh Nahdlatul Ulama. Mari kita jadikan anak-anak kita menjadi generasi emas yang mengisi Indonesia Emas di 22 tahun ke depan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, maka tidak salah pada malam hari ini kita berterima kasih kepada para kiai, para nyai, para habaib, para guru-guru kita, para ustadz-ustazah yang sudah bertahan di tengah tantangan zaman, yang terus berupaya untuk menjadikan anak-anak kita menjadi generasi emas melalui wadah yang namanya Nahdlatul Ulama. Mari kita ucapkan terima kasih. Semoga guru-guru kita terus diberikan usia yang panjang, terus bisa mendamping kita dalam wadah Nahdlatul Ulama ini agar semakin menjadi lebih baik lagi. Bapak Ibu sekalian, saya atas nama pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga ingin menyampaikan permohonan maaf. Di tengah tantangan masih banyak hal-hal yang belum bisa kami tuntaskan. Mohon doa restunya para kiai, para nyai, para habaib, Bapak Ibu semuanya, agar kami sebagai pemimpin di Kabupaten Banyuwangi bisa melaksanakan amanah ini dengan baik. Tidak mudah pastinya, tapi kami yakin dukungan dari semua warga Nahdlatul Ulama kepada kami, insya Allah Banyuwangi akan semakin lebih baik lagi. Berbagai prestasi yang sudah ditorehkan oleh kita semuanya, mudah-mudahan bisa terus kita pertahankan. Doa dari para kiai, para nyai, dan para habaib akan sangat berarti bagi kami. Semoga kita semuanya terus bisa menjadikan Banyuwangi semakin maju, semakin sejahtera dan penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi matur nuwun sangat kepada Bapak Ibu semuanya. Mari kita terus bergotong royong, berkolaborasi, bersinergi untuk Banyuwangi yang lebih baik lagi, bersama Nahdlatul Ulama, bersama para kiai, bersama para ibu nyai, para habaib, dan seluruh masyarakat Banyuwangi, bersama-sama membangun Banyuwangi. Matur nuwun sangat, wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
izinkan saya mewakili Al-Quran, izinkan saya mewakili izinkan saya mewakili izinkan saya mewakili kami sebagai pengurus cabang Nahdlatul Ulama Banyuwangi dengan penuh kesadaran saya bersama perwakilan yang menjadi fokus utama adalah bagaimana sebuah organisasi Nahdlatul Ulama ini organisasi yang berdiri simpati, punya reaksi tepat terhadap persoalan warga NU. Maka dari itu kami mohon, ayo bersama-sama kita pengurus NU, kita harus hadir di tengah-tengah warga NU yang sedang kesulitan. Kumpul nggak usah mikir-mikir gengsi penting, stop. Angger entengan nulungi wong liya, yakin sampai pangeran urusannya awak dhewe dienteng nih. Yang asalnya ranting lagi kalau ranting. Alhamdulillah sekarang hampir di semua desa dan kelurahan sudah ada lembaga amil zakat infak dan sedekah. Sejak hari ini sampai tanggal 17 Agustus kami perintahkan kepada seluruh ranting untuk mencatat warga NU tetangganya di masing-masing ranting yang kangelan blonjone. Kemudian pada tanggal 17 serahkan kepada MWC, kemudian MWC serahkan kepada PCNU. 25 ranting pengumpul data terbaik, tiap ranting akan saya beri hadiah 1 kambing etawa. Sebutkan kambing ya kan kambing. Pertama dari sisi pendidikan, bagaimana warga itu bangga dengan pendidikan yang maka dari itu kami membuat gerakan ayo sekolah. Saya bangga dengan guru-guru Ma'arif. Akhir-akhir ini ada upaya untuk memecah belah panjenengan semua. Tetapi panjenengan tetap kokoh, panjenengan tetap kuat, panjenengan tidak tergiur oleh iming-iming duniawi. Yakinlah bahwa lembaga-lembaga pendidikan Ma'arif dibikin dan dibentuk oleh ulama illah. Yakinlah awak duwe pangeran, awak duwe Allah, ojo cilik hati, tetap air paten bulan. Program yang lo rasakan dengan seorang jadi kan yang program seperti dan ada program yang sangat luar biasa sekali. Yang ada saat ini ini dan yang harus berjalan terus 100 kali karena itu kader orang-orang itu dan orang memasuki gerbang abad ke-2 ini sudah waktunya mengeksekusi, karena persoalan warga itu sebenarnya sudah persoalan yang sangat mudah dibaca. Nah sekarang itu sudah harus mulai mengurangi wacana-wacana, tetapi lebih fokus bagaimana mengeksekusi program-program yang berhubungan dengan ekonomi warga itu, kesejahteraan warga itu, pendidikan warga itu. Tapi sudah lebih dominan eksekusinya, karena persoalannya itu dan solusinya sudah lewat di abad 1. Tidak penting kita menjadi apa, saudara-saudara sekalian. Tidak penting. Ketua NU, bikin namun gaya itu penting kok. Tidak di hadapan Allah, tidak penting menjadi apa. Yang akan dihisab adalah apa yang kita lakukan, bukan kita menjadi apa. Mudah-mudahan paling tidak ada legasi fisik di kepengurusan kali ini oleh
bukan ada tinggalan visi, kalau tinggalan program saya kira sudah banyak dan berdasarkan istiqomah dan setia itu pun abad kedua alhamdulillah ini kita sama-sama bertekad L2SK lahir sembarang ngalir untuk warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsuruna bi suratal muhtaramin, para kiai, para habaib, para pengasuh pondok pesantren di Banyuwangi, Ibu Festian Dani Azwar Anas yang kami hormati, matur nuwun Bupati Sumpun Rawuh, dan pada penyelenggaraan acara ini hampir apa yang dibutuhkan oleh PCNU sampai pada diputarnya lagu Ya Lalwaton di Videotron milik Pemda Banyuwangi dan fasilitas-fasilitas yang ada di sekitar lapangan ini, semua atas berkat bantuan Bupati kita, Bupati Ibu Festian. Di saat kami menghadap Bupati dengan tinggal nunjuk kepala-kepala dinas untuk menyiapkan bantuan-bantuan yang berbentuk fisik yang ada di sekitar. Di saat itu saya tidak berani usul sama sekali, dan kami mendengarkan apa saja yang diperintahkan Bupati kepada kepala dinas, karena itu memang sesuai dengan harapan kami. Mudah-mudahan Bupati tadi menyampaikan bahwa masih banyak hal-hal yang belum dilakukan. Semoga menjadi bupati terbaik di Indonesia. Dan kalau mau, ya selesaikan yang belum selesai. Yang teristimewa Kiai Azaim, pengasuh pondok pesantren Salafiyah Safiyah, kami umumkan semuanya kepada para hadirin, para rawuh, mulai alat yang dipakai ini kecuali LED, ini semua berasal dari Sokaraja. Bahkan tidak itu saja, 15 malam santri-santri beliau diperintahkan sholat hajat di tempat ini, sehingga bagian daripada hasil sholat hajat itu kehadiran panjenengan semua dan cuaca yang seperti ini. Mudah-mudahan apa yang beliau berikan kepada kami
dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan teristimewa, beliau adalah cucu mediator berdirinya Nahdlatul Ulama, cucu Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin. Hadir juga pada malam hari ini ada Gus Nadif. Mohon, beliau ini, Gus Nadif ini adalah cicit dari Kiai Haji Raden Asnawi Kudus. Kalau dalam sejarah NU, berdirinya NU, panjenengan membaca Kiai Haji Raden Asnawi Kudus, beliaulah adalah cicitnya. Nanti kita minta walaupun sebentar untuk menyampaikan apa dan bagaimana serta siapa Kiai Haji Raden Asnawi Kudus. Yang kedua juga hadir beliau Kiai Salahuddin, biasa di Surabaya Bubutan disebut dengan Gus Udin. Tapi Surabaya bukan Gus Udin yang di sini. Beliau adalah putra Kiai Mujib Ridwan bin Kiai Haji Abdullah, pencipta lambang Nahdlatul Ulama. Nanti juga kita akan minta untuk menyampaikan apa dan bagaimana Kiai Abdullah Ridwan. Para kepala desa yang hadir, ada ya? Alhamdulillah, Sobo Deso insya Allah dari 189 desa tinggal 9 desa, semua atas bantuan dari teman-teman kepala desa. Tak satu pun rupiah dikeluarkan oleh PJNU. Ini berkat luar biasanya, karena kepala desa di Banyuwangi ini termasuk orang-orang ahli surga semua. Amin. Ya, karena mau membantu itu. Ada lagi, ini mohon maaf akan kami sebut agak satu persatu. Ketua-ketua partai politik ini harus disebut lengkap. Kalau tidak lengkap akan bahaya. Ada ketua PDIP, matur nuwun Pak Made. Pak Made niki ketua PDIP sekaligus ketua DPRD. Ada lagi Gus Malik, ketua PKB. Oh ya, sangat. Ada lagi dari teman Golkar, sekretaris Golkar. Ada lagi dari Demokrat. Tadi WA ke saya, katanya hadir sekaligus ada perlunya gitu katanya. Ada lagi ketua PAN. Hadir? Panda hadir? Oh ya, enggak apa-apa. PKS ada? Ya juga enggak apa-apa, belum ada hadir. Nasdem ini harus disebut ini, kalau enggak ada pengurus Nasdem. Matur nuwun atas hadirnya. Wabil khusus lagi teman-teman MWC, Fatayat, Muslimat. Ini kalau tidak disebut konsumsi bisa macet. Wabil khusus lagi teman-teman pengurus ranting se-Kabupaten Banyuwangi. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa bersama dalam acara Genduren Agung. Kenapa kok kami beri nama Genduren Agung? Karena warga NU adalah orang yang suka genduren. Jadi kalau ditanya siapa warga NU, adalah orang yang suka genduren. Niki enten warga NU gendurene pateng, tapi sembayange gak patek-pateng. Sudah kita dengan terpaksa kita NU-kan karena bermodalkan genduren. Hadirin sekalian,
Hadir pula beberapa pejabat dari kepolisian, Pak Dewa, Wakil Wakapolresta, ada dari Angkatan Laut, dari Kementerian Agama, ada dari Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri, Pak matur nuwun, berkat beliau beberapa pasangan yang telat mendapatkan surat nikah, alhamdulillah berhasil kita paksa untuk nikah bersama-sama. Ya, berkat tanda tangan beliau juga. Bapak Kemenak, Bapak Kepala Kemenak, matur nuwun atas kerjasamanya. 1926 sertifikat wakaf dalam waktu 2 gelombang, dan itu per gelombang hanya 5 bulan bisa diselesaikan akibat bantuan dari bapak-bapak yang ada di KUA atas petunjuk dan arahan dari Kepala Kemenak. Oh, ini yang kalau ini tidak disebut bisa bahaya. Kepala BPN tadi sudah pesan awas tidak disebut. Matur nuwun, beliau inilah Kepala BPN yang mendapatkan julukan Kepala BPN Gendeng. Kenapa kok begitu? Karena satu-satunya di Jawa Timur penyelesaian sertifikat wakaf hanya berkisar antara 4 bulan sampai 5 bulan, berkat beliau juga. Saya kira sudah cukup ini, terima kasihnya. Wah, ini ada lagi teman-teman dari non muslim, Pak Dandim, matur nuwun, wakil dari Pak Dandim, ada teman dari Buddha, dari Kristen, ada dari Konghucu, matur nuwun. Ya begini ini sholawatan. Sudah jenengan yang penting itu aja mesam-mesam sudah mulai, sudah matur nuwun rawuhnya jenengan. Warga NU sekalian, kalau kesulitan mencari dalil, kenapa warga NU harus baik dengan non muslim? Cari dalil yang tidak usah pakai bahasa Arab boleh. Kenapa kok harus rukun dengan teman-teman non muslim? Krono podo Banyuwangi. Kenapa kok harus rukun dengan teman-teman non muslim? Krono podo mangan sek. Ya sudah, itu dalilnya 2 itu saja. Kalau ditanya kenapa kok harus rukun, cukup 2 dalil itu. Nahdlatul Ulama sekarang sudah masuk di gerbang abad kedua. 100 tahun usia Nahdlatul Ulama bukan usia yang sedikit. Sudah waktunya kita ini Cancuk Kaliwondo. Tidak hanya Cancuk Kaliwondo, tetapi sudah nyampe pada tingkatan bagaimana mengeksekusi apa yang kita rancang di abad pertama. Cukup sudah diskusi-diskusi, cukup sudah wacana-wacana. Kenapa? Karena saatnya sekarang tidak memperbanyak wacana. Bagaimana kita ngirit kata-kata, tetapi kita kaya dengan aksi nyata. Niki mboten cukup dikeplok itu, tapi lega dilaksana nggih padha mawon. Jadi sekali lagi, pengurus NU, kata Kiai Azaim, kapan hari menyampaikan, kapan malam menyampaikan, yakinlah menjadi pengurus. Ingat sejarah, stempel samawi, stempel langit itu dipegang oleh Kiai Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Kemudian itu dilewatkan oleh mediator yang namanya Kiai Haji Raden As'ad. Selanjutnya diberikan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ini memberikan isyarat dan petunjuk kepada kita. Pertama yang mendapat stempel adalah Kiai Khalil. Khalil maknanya kekasih, Al-Khallah maknanya adalah kekasih.
Al-Khalil ay wali, kekasih. Artinya kita masuk dalam Nahdlatul Ulama menjadi pengurus, modalnya adalah modal mahabbah, modal kita senang dulu kepada Nahdlatul Ulama. Kalau sudah senang, maka akan memperoleh namanya Al-Khallah alias kekasih, mahabbah ini. Kalau mahabbah sudah diperoleh, yakinlah kita akan menjadi orang yang as'ad. Apa as'ad itu? As'ad adalah bahagia namanya. Setelah kita bermodalkan cinta, kita akan mendapatkan barokah, namanya bahagia. Tetapi bahagia dan barokah cinta ini tidak cukup kalau tidak diberikan kepada Kiai Haji Hashim. Hashim Nam artinya adalah pendobrak. Sekali lagi, tongkat dan tasbih itu berakhir di Kiai Hashim Asy'ari. Modal yang sudah dimiliki, baik modal batiniah, modal lahiriah, harus berakhir dengan aksi nyata, biar sesuai dengan nama Hashim yang berarti pendobrak. Ke depan banyak hal yang harus kita bersama-sama lakukan. Nahdlatul Ulama jelas persoalannya, warga NU sangat jelas persoalannya. Kita punya persoalan bagaimana meningkatkan kesejahteraan, bagaimana kita empati dan simpati kepada pendidikan Nahdlatul Ulama. Dua hal inilah yang dititipkan oleh muassis pendiri Nahdlatul Ulama. Tentu tidak bisa kita bekerja sendiri, maka kita perlu bermitra di tingkat PCNU. Mitranya adalah pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati Banyuwangi. Di tingkat kecamatan, teman-teman MWC wajib bermitra dengan pemerintah kecamatan. Dan di tingkat desa dan kelurahan wajib bekerja sama dan bermitra dengan pemerintah desa dan pemerintah kelurahan. Ini yang harus kita mulai. Bismillah, bagaimana tidak hanya sekedar wacana dan diskusi, tapi sudah saatnya kita mengeksekusi. Sekali lagi, di Nahdlatul Ulama penyusun program itu banyak. Sekali lagi, di Nahdlatul Ulama itu penyusun rencana itu banyak, tapi yang kebetulan tidak banyak yang mampu menjadi eksekutor yang bagian melaksanakan rencana dan program itu. Yakinlah kita di NU, sekali lagi kita di NU, kita berharap semuanya, kata Kiai Marwan tadi, Kiai Hashim Asy'ari, Kiai As'ad, Kiai Ridwan Abdullah, Kiai Haji Raden Asnawi. Di saat kita dilanggar, di saat kita di hadapan Allah, di pengadilan Allah, kita harus yakin bahwa beliau-beliau para muassis berkenan untuk nyangking awak dewe, berkenan untuk nyaut awak dewe, sehingga kita sowan di hadapan Allah dalam keadaan selamat. Ini harapan kita yang paling terakhir. Kenapa kok begitu? Karena pada akhirnya kita akan seperti itu juga. Tidak ada di dunia ini yang berarti kalau kita tidak selamat di saat kita waktunya sowan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling terakhir, ini memasuki tahun-tahun politik. Caleg-caleg sudah mulai menghiasi gambar-gambar di pinggir jalan, bahkan gambarnya program-program pemerintah sebentar lagi ini akan tergeser oleh wajah-wajah. Tidak bisa kita hindari. Kami berpesan, semua persoalan yang mengandung persoalan masyarakat, apakah itu sosial, apakah itu politik, mari kita omongkan baik-baik, kita duduk bersama, kita jagungkan baik-baik. Terlalu rugi, kita tidak akan mendapat keuntungan sama sekali
menggadaikan organisasi ini menjadi tercabik-cabik hanya kepentingan-kepentingan dari perseorangan dan kelompok saja. Tetapi ini tidak bisa kita hindari para hadirin. Maka dari itu bijaksana adalah jalan satu-satunya. Sekali lagi kita harus bijaksana. Jadi pengurus NU ojo wedi dirasani wong. Sekali lagi, menjadi pengurus NU jangan pernah takut dirasani orang. Menjadi pengurus NU jangan pernah takut dibully orang. Jadi pengurus NU badan otonom, lembaga, jangan pernah takut disuudoni orang. Kenapa kok begitu? Kalau ada pengurus tidak pernah dirasani, kalau ada pengurus tidak pernah disuudoni, kalau ada pengurus tidak pernah dibully, yakinlah pengurus itu tidak melakukan apa-apa. Alam telah mengisyaratkan sekarang anak-anak kecil senang main lato-lato, main etek-etek. Jadi pengurus jangan mau jadi buahnya etek-etek, karena hanya pengurus yang bisa dimainkan oleh anak-anak kecil saja yang mau diadu domba antar sesama pengurus. Sudah, kita bismillah, dan kami umumkan mungkin tidak lama lagi periode kami dan bersama Kiai Marwan beberapa bulan, beberapa minggu akan habis. Maka dari itu monggo dirembuk sing api-api. Persaudaraan kita jangan tergadaikan dan terpecah-pecah hanya karena urusan kepentingan yang itu tidak jelas bagaimana ujungnya. Monggo dirembuk api-api. Sekali lagi monggo dirembuk api-api. Jangan hanya karena pulau pingin mumpung niki kempal sedoyo. Bagaimana suksesi yang akan datang tidak sama dengan suksesi yang kemarin-kemarin. Wong NU niku lek kadung pegel satrune suwi. Kula pun merasakan meh 5 tahun panggah ono sing satru. Mari bismillah disaksikan oleh para kiai ini. Hal-hal yang memang itu pasti kita hadapi, dirembuk saya. Jangan kehilangan akal sehat, jangan korbankan kerukunan dan keguyuban yang sudah dibangun selama ini. Sekali lagi, hanya rukun dan guyup yang akan membawa sentosa. Sekali lagi, matur nuwun atas semua kerawuhan panjenengan sedoyo. Mari bersama-sama kita mendengarkan beberapa cerita singkat dari para dzurriyyah dan nanti diakhiri dengan bersolawat bersama-sama dipimpin oleh Kiai Haji Raden Asy'ari. Satukan batin kita, satukan hati kita. Kita bersama-sama memohon kepada Allah agar kita seluruh pengurus mulai dari cabang sampai anak ranting benar-benar mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bari ya Allah ilahi salimil ummah ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammi wa min hummah li ahlil badri ya ilahi
titipkan Banyuwangi ya Allah. Titipkan Banyuwangi ya lil badri ilahi zallimil ummah minal ya Sayyidi ya Rasulullah. Titipkan Banyuwangi ya lil badri. Demikian yang bisa kami sampaikan. Pulangnya yang tertib, sampah-sampah harus bersih karena kami menerima pinjaman tempat ini dari Bupati dalam keadaan bersih, maka pulangnya juga harus dalam keadaan bersih. Pulangnya juga hati-hati, tidak perlu ngebut-ngebut karena panjenengan ditunggu oleh keluarga masing-masing. Amin. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Mohon berkenan untuk penyemangat malam hari ini. Kita pegikan semangat kita. Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila, Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita bersama-sama melantunkan sholawat bersama sholawat Sokaraja yang akan dipandu langsung oleh Kiai Haji Raden Ahmad Az-Zaim Ibrahimi. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi